Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Bagaimana kalau seorang agnostik menikah? Menarik untuk dibahas ya. Tapi sebelum saya bahas tentang bagaimana seorang agnostik itu kalau menikah, disclaimer dulu ya, saya tidak nyuruh yang nonton video ini untuk jadi agnostik ya. Enggak, saya nggak nyuruh. Dari hati saya yang paling dalam ya. Karena saya tidak ada kepentingan gitu ya. Saya tidak ada kepentingan untuk nyari umat gitu. Enggak ada. Kenapa saya bahas ini? Karena kemarin ada yang request gitu, bahas ini dong bang. Bagaimana kalau seorang agnostik itu kalau menikah? Bagaimana perjalanannya gitu? Bagaimana caranya gitu? Ya, sekali lagi saya katakan, saya tidak ada niat untuk nyuruh yang nonton video ini untuk jadi agnostik ya. Karena apa? Karena jadi agnostik itu berat cuy. Berat banget. Kenapa? Karena ibadahnya itu nggak main-main. Apa itu ibadahnya? Kita harus jujur ya. Kita tidak boleh bohong. Selain itu kita harus menahan diri untuk ngomong kasar gitu. Saya sangat jarang ya di channel ini ngomong kasar ya. Saya tidak pernah ngomong. Adapun kalau saya ngomong kasar itu karena sudah keterlaluan ya. Objeknya maksudnya, objektif bukan subjektif ya. Saya tidak pernah yang namanya ngomong kasar gitu, dan saya selalu menularkan yang namanya kejujuran. Karena kita tidak akan bisa menjadi negara maju kalau kita tidak jujur ya. Tidak ada satupun negara maju di dunia ini kalau tidak jujur. Cek data 10 negara maju itu mereka juga termasuk negara yang jujur ya. Jadi bagaimana ibadah seorang agnostik itu, dan bagaimana kalau menikah? Ibadah daripada seorang agnostik itu adalah profesi mereka. Contoh misalnya kalau kita menjadi DPR, jadilah DPR yang baik, yang jujur, jangan menipu rakyat ya, jangan pungli, jangan korupsi. Kalau misalnya kita jadi pejabat, jadilah pejabat yang jujur, jangan korupsi, jangan nipu rakyat ya, jangan pungli ya, jangan makan duit rakyat. Kalau misalnya kita jadi guru, jadilah guru yang jujur, bukan guru yang munafik gitu. Jadilah guru yang mengabdi, yang jujur ya, yang baik ya. Kalau kita misalnya jadi konten kreator, jadi konten kreator yang jujur, memberikan data yang jujur, walaupun itu pahit, walaupun saya sering dihujat, saya tetap akan memberikan data yang jujur. Berbeda pendapat itu hal biasa ya. Kalau kita misalnya menjadi karyawan, jadilah karyawan yang jujur, karena bos juga akan memilih orang yang lebih jujur daripada orang yang sering bohong ya. Itu fakta. Sekali lagi saya tidak nyuruh yang nonton video ini untuk jadi agnostik ya. Lalu bagaimana seorang agnostik itu kalau dia lagi menikah? Bagaimana caranya? Kalau agnostik itu menikah, biasanya menggunakan budaya ya. Kalau misalnya dia orang Jawa, menggunakan budaya Jawa. Kalau misalnya orang Sunda, menggunakan budaya Sunda. Kalau orang Minang misalnya, menggunakan budaya Minang. Kalau orang Batak misalnya, menggunakan budaya Batak. Menurut budaya masing-masing. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini sah secara negara atau agama? Kalau di Konoha mah belum. Biasanya agnostik di Konoha itu mereka masih punya agama di KTP. Saya juga di KTP masih punya agama. Masih ada agama. Ya nggak apa-apa menikah aja secara agama. Apa soalnya ya kan? Justru menurut saya itu agama itu tidak jaminan pernikahan kita langgeng. Menurut saya itu yang kita nikahi itu bukan agamanya, tapi karakternya, personalitinya, parangainya, sifatnya. Itu yang kita nikahi, bukan agamanya. Agama tidak jaminan kita menjadi langgeng, nggak ada itu. Nggak ada. Bahkan kalau boleh jujur ya, kalau boleh jujur, bahkan ada orang yang kelihatan soleh gitu ya, rajin ibadah dan lain sebagainya, setelah menikah ribut rumah tangganya ya, kawin cerai. Banyak kok seperti itu, melakukan kekerasan di rumah tangga ya, selingkuh sana sini, tidak membagikan diri. Menurut agnostik, menikah itu adalah ibadah ya. Sama seperti misalnya sesimpel misalnya kita nganterin istri ke pasar, itu termasuk kebahagiaan loh. Membagikan istri itu ibadah yang sebenarnya. Agnostik itu tidak terlalu ritualistik ya, tidak terlalu menggunakan gerakan-gerakan ritual, enggak. Ibadah yang sebenarnya itu membahagiakan istri, membahagiakan keluarga gitu, membahagiakan subscriber channel ini gitu. Ya, membahagiakan netizen dan lain sebagainya. Pokoknya intinya
dalam menikah seorang agnostik itu membagikan istri, membagikan suami gitu. Ya, sekedar memberikan hadiah juga ke istri atau membantu istri nyuci piring gitu. Ya, ngepel lantai gitu. Saya tuh sering nyuci piring loh, bantuin istri. Kalaupun saya dikata-katain orang apalah, bencong lah, banci lah, saya tidak peduli. Yang penting saya bisa membagikan istri, itu yang paling utama. Itu prinsip daripada seorang agnostik. Jangan ribut mulu gitu, jangan berantem mulu dengan istri gitu. Ya, itu yang penting sebenarnya, yang perlu dipahami kalau menikah. Saya melihat ya di Konoha itu seakan-akan kalau menikah secara agama itu kita menjamin sudah bahagia. No. Bahkan ya, kalau boleh jujur ya, di Konoha, ini hanya di Konoha ya, agama itu dijadikan topeng untuk ya bukan berpoligami ya, untuk melanggengkan kesakniannya ya, kalau boleh jujur. Ya. Ada kok banyak di Konoha pemuka-pemuka agama yang melakukan seperti itu, banyak istrinya ya. Jadi harusnya yang difokuskan oleh para pemuka agama itu sebelum misalnya melanggengkan pernikahan nih, misalnya nih ada seorang yang mau menikah gitu, harusnya yang difokuskan pemuka agama itu bukan ritual menikah secara agama, bukan, tapi tentang ilmu parenting sebenarnya. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini pasti banyak yang ini kan, yang pro kontra kan. Ilmu parenting sebenarnya, bagaimana cara kita mengontrol emosi, bagaimana supaya kita tidak sering ribut dengan istri, bagaimana kita memahami karakter istri atau suami, bagaimana kita menghandle emosi kita, bagaimana kita memanage keuangan, bagaimana kita diajarkan tentang ilmu parenting gitu, bagaimana mendidik anak gitu ya, bukan hanya cuman bikin doang, bagaimana cara mendidik anak ini supaya menjadi orang yang jujur gitu. Nanti kalau anaknya jadi pejabat, biar jadi orang yang jujur dan negara akan maju. Ini sebenarnya yang diajarkan oleh para pemuka agama, bukan masalah ngurusin selangkangan gitu ya. Bukan malah ngurusin tentang hal-hal yang berbau ritual yang nggak penting itu. Ini sebenarnya yang penting diurusi oleh pemuka agama ya. Ya, kalau sebelum menikahkan gitu, bukan mengurusi hal-hal yang remeh-temeh gitu. Saya melihat di Konoha itu kok gitu ya. Kenapa sih kita dalam beragama itu mengurusi hal yang remeh-temeh? Coba lihat orang-orang agnostik yang ada di Eropa misalnya. Mereka menikahnya itu di kafe, di warung-warung juga mereka menikah, nggak apa-apa, sok aja. Tapi mereka harus belajar parenting ya. Di gereja misalnya, mereka belajar parenting kok di sana. Ya. Kalaupun mereka misalnya kawin cerai seperti itu, mereka tidak melibatkan agama gitu, mereka tidak menghalalkan melalui agama. Tapi di Konoha kan banyak, jujur aja deh, banyak orang yang sakne tapi menggunakan topeng agama untuk berpoligami, ya kan? Banyak kok di Konoha seperti itu, jujur aja, jangan munafik deh. Jadi menurut saya kita itu dalam beragama itu terlalu kepo gitu, maksudnya terlalu kaku gitu, tidak santai gitu. Ya santai lah kalau beragama, jangan terlalu berlebihan. Orang surga juga belum pasti kok. Ya, Tuhan juga tidak bisa didefinisikan. Bagaimana mungkin kita menjamin seseorang itu masuk surga kalau surga itu belum pasti? Ya, jangan terlalu jangan terlalu kaku banget gitu dalam beragama. Jadi orang-orang agnostik itu biasanya orang yang berpikir secara rasional gitu, orang yang berpikir secara ilmiah gitu, saintifis gitu, harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, di Konoha itu saya melihat orang yang menikah beda agama itu sangat-sangat menderita. Apa urusan agama tentang pernikahan sebenarnya, ya kan? Kalau boleh jujur ya, agama itu nggak harus ngurusin pernikahan, ya. Kalau boleh jujur, bisa ditentang boleh enggak ya? Nggak ada gitu. Misalnya nih orang menikah secara agama itu, apakah ada manfaatnya, ada impactnya gitu ke depannya? Nggak ada. Saya melihat nggak ada. Yang mempengaruhi itu adalah karakter personal pribadi masing-masing. Itu yang mempengaruhi, bukan agamanya. Justru kalau misalnya di Eropa itu kan diharamkan ya, kalau poligami itu kan diharamkan sebenarnya. Orang-orang Kristen di Eropa itu sebenarnya nggak boleh berpoligami, nggak boleh. Jadi mereka itu bukan berpoligami ya, maksudnya menikah saat punya istri, poligami ya, benar poligami. Kalau istrinya meninggal baru bisa menikah, itu peraturan di Eropa. Tapi kalau di Konoha kan banyak kok yang masih ada istrinya menikah lagi gitu.
Sebenarnya kita munafik sebenarnya kalau jujur ya. Kita merasa bahwa orang kita yang paling religius di dunia, tapi banyak istri di mana-mana, ya kan? Nambahin istri di sana sono. Ngeri sebenarnya kalau saya boleh jujur ya. Jadi intinya agnostik itu menikah bukan fokus pada ritual-ritual keagamaan gitu, bukan. Tapi fokus ya karakter ya, mengenali karakter pasangan kita masing-masing. Jadi kalau ada orang yang menikah terus cerai gitu, kalau kita tanya, kenapa kalian cerai? Orang dia sudah berubah, nggak seperti yang dulu lagi. Nah, ini artinya waktu mereka pacaran itu, biasanya mereka ini mohon maaf cium-ciuman gitu, peluk-pelukan doang. Mereka tidak mengenali karakter pasangannya. Ya, biasanya. Justru karena mereka gagal mendeteksi karakter pasangannya sehingga mereka mengatakan seperti itu. Ini kan fenomena gagal mendeteksi pasangan masing-masing sehingga mereka mencap pasangannya itu berubah. Sebenarnya nggak berubah, cuman nggak ditunjukkan. Kita gagal mendeteksi ya. Ya kalau pacaran 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan itu kan masih anget-angetnya ya, enak-enaknya aja ditunjukin. Mereka tidak menunjukkan karakter aslinya. Jadi itu salah satu bukti kita gagal mendeteksi karakter pasangan kita. Ya kalau kita cerai terus kita mengatakan dia sudah berubah, dia sudah tidak seperti yang dulu lagi. Itu artinya kita gagal mendeteksi karakter. Jadi pada intinya kita fokus ya pada ilmu parenting gitu, karakter pasangan kita masing-masing, bukan fokus pada ritual-ritual menikah secara keagamaan. Jadi itu hal yang remeh-temeh menurut saya, menurut pandangan seorang agnostik ya. Selain itu, agnostik juga tidak menganggap bahwa Tuhan itu pencemburu ya, seperti Tuhannya warga Konoha. Ya, dikit-dikit marah, haus akan pujian, harus disembah-sembah gitu. Kalau nggak ngambek gitu, kita dimarahin. Dikatakan sesat gitu, dikatakan kafir, kafir. Sebenarnya menurut pandangan agnostik ya, saya tidak memaksakan pandangan ini ya. Rata-rata orang agnostik itu berpikir bahwa Tuhan itu tidak bercemburu gitu, sangat dewasa, sama seperti Tuhannya Spinoza. Makanya warga Konoha kan sering mengatakan Albert Einstein aja percaya sama Tuhan. Tuhan Albert Einstein itu berbeda dengan Tuhannya warga Konoha. Tuhan yang dipercaya oleh Albert Einstein itu Tuhannya Spinoza. Itu pun dia mengatakan seperti ini tidak terlalu serius sebenarnya. Ya, hanya formalitas aja. Sebenarnya Albert Einstein ini lebih ke agnostik sebenarnya. Ya, banyak di kehidupan modern ini agnostik jadi penemu ya, pemikir ya, free thinker. Karena apa? Karena mereka tidak terpatri gitu, terpaku pada dogma-dogma agama. Mereka lepas daripada dogma-dogma agama. Dogma-dogma agama ini sangat berbahaya, guys. Ini menjadikan kita menjadi berlebihan dalam beragama, kaku dalam beragama. Ya, dikit-dikit agama gitu. Dikit-dikit agama tapi kelakuan macam setan gitu. Dikit-dikit agama tapi istri di mana-mana, ya kan? Dikit-dikit di agama entah tapi sama istri kasar gitu. Ya, dikit-dikit agama tapi lihat yang semok dikit mata langsung hijau gitu. Ya. Mata keranjang. Ya, dikit-dikit agama lihat duit langsung hijau mata. Korupsi di mana-mana. Ya. Kita itu sebenarnya negara yang munafik, tahu sebenarnya. Munafik ya. Kita tidak layak disebut negara yang religius. Buktinya netizen kita itu netizen paling barbar sedunia. Dikit lapor ya. Kita kalah berdebat nih masalah agama, laporkan ya. Sebegitunya budaya di Konoha, semengerikan itu ya. Jadi pandangan agnostik ini menurut saya pribadi ya, tapi saya tidak menyuruh ya, menurut saya itu dia berpikirnya itu tidak sok tahu ya. Agnostik itu mengatakan bahwa surga itu belum pasti karena dia nggak sok tahu gitu, tidak pernah melihat. Kok ngapain kita bersaksi tanpa kita melihat? Tapi kaum agamis kan sudah bersaksi ya, maksudnya sudah dipaksa bersaksi bahwa surga itu ada tanpa dia melihatnya. Menurut saya surga itu klaim sepihak kok, nggak ada bukti otentiknya kan. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini di Konoha, hal yang tabu kan seperti ini. Ya kan? Surga itu masih belum pasti kok. Jadi santai aja gitu dalam beragama. Slow aja gitu loh. Jangan terlalu berlebihan gitu. Jangan terlalu wah gitu. Ya kan? Terlalu brutal dalam beragama. Ya. Jadi
kita harus bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Jangan kita dikit-dikit mengatain orang lain sesat, kamu agnostik ya, kamu sesat, kamu nggak bisa tinggal di Konoha ya, karena Konoha itu harus bertuhan ya. Tuhan juga tidak bisa didefinisikan. Kita cuma melihat Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, kita tidak melihat kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau kita mengatakan bahwa kita orang yang bertuhan, masa kita tidak punya rasa kemanusiaan? Ya kan? Jadi sila pertama dengan sila kedua itu sebenarnya kontradiktif tanpa kita sadari. Sampai ke sila ketiga, keempat, kelima, itu kontradiktif, saling kontradiktif sebenarnya. Saling melengkapi ya. Kita tidak bisa melihat Pancasila itu hanya satu ayat doang, nggak bisa. Ya. Kita harus melihat keseluruhan, gitu. Tidak bisa melihat hanya ayat per ayat gitu. Lagian Pancasila itu kan falsafah, bukan konstitusi, bukan undang-undang. Itu bagian dari falsafah. Emang ada orang yang dihukum kalau melanggar Pancasila? Nggak ada kan? Kamu melanggar Pancasila, kamu dihukum. Nggak ada seperti itu saya melihat. Itu kan falsafah bangsa. Bukan berarti saya mengatakan yang untuk melanggar Pancasila ya, bukan. Pancasila itu kan falsafah bangsa. Tapi akhir-akhir ini saya banyak mendengar pejabat bahwa Pancasila itu adalah ideologi. Bukan ideologi, tapi falsafah. Filsafat ya. Filsafat bangsa. Oke? Terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Sebelum saya dihujat oleh orang-orang yang berlebihan dalam beragama, saya akan kabur dulu. Saya Ray Konoha, salam rasional.